Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Asfar, NIM I1E020025 dari mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani Universitas Jenderal Sudirman tahun angkatan 2020. Baik, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya memberikan penjelasan materi tentang pendidikan dan stratifikasi sosial, di mana materi kali ini mahasiswa sangat berperan penting sebagai agen perubahan di era pandemi COVID-19 ini guna meningkatkan motivasi belajar para siswa yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja kita ke materinya. Kita akan belajar tentang pendidikan dan stratifikasi sosial. Sebelumnya saya akan menyebutkan poin-poin yang akan dijelaskan pada materi pendidikan dan stratifikasi sosial ini. Untuk poin-poinnya ada 7, yaitu yang pertama ada konsep dasar stratifikasi sosial, yang kedua tipe sistem stratifikasi sosial, yang ketiga sifat sistem stratifikasi sosial, yang keempat ada kelas sosial, yang kelima ada dasar stratifikasi sosial, yang keenam ada unsur stratifikasi sosial, dan yang ketujuh ada mobilitas sosial. Baik, itulah ke-7 poin yang akan kita bahas nanti. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu konsep dasar stratifikasi sosial. Timbulnya stratifikasi sosial dalam masyarakat itu disebutkan bahwa selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dihargai itu dapat berupa uang atau benda yang bernilai ekonomis, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesolehan dalam agama, dan atau keturunan yang terhormat. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, atau secara ilmiah disebut sebagai hierarkis. Itu tadi konsep dasar stratifikasi sosial. Baik, singkat saja kita langsung masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang tipe sistem stratifikasi sosial. Tipe sistem stratifikasi sosial ini bisa terjadi dengan sendirinya dan juga bisa sengaja disusun untuk mencapai tujuan bersama. Dari terjadi dengan sendirinya, alasan terbentuknya sistem stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur, di mana alasan-alasan tersebut akan berbeda-beda bagi tiap masyarakat. Dan untuk tipe sistem stratifikasi sosial yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan bersama, misalnya stratifikasi sosial berdasarkan kekuasaan atau wewenang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintahan, disusun secara teratur baik vertikal maupun horizontal untuk mencegah timbulnya pertentangan. Itu dari tipe sistem stratifikasi sosial. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang sifat sistem stratifikasi sosial. Di mana sifat sistem stratifikasi sosial ini ada dua. Yang pertama ada sistem stratifikasi sosial tertutup, dan yang kedua ada sistem stratifikasi sosial terbuka. Untuk sistem stratifikasi tertutup, yaitu sistem stratifikasi yang membatasi kemungkinan pindahnya anggota masyarakat dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik ke atas maupun ke bawah. Contohnya adalah sistem kasta pada masyarakat feodal. Yang selanjutnya ada sistem stratifikasi sosial terbuka. Sistem stratifikasi ini yaitu setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk berusaha dengan kemampuannya sendiri
agar naik lapisan atau sebaliknya, karena suatu hal turun ke lapisan di bawahnya. Itu tadi tentang sifat sistem stratifikasi sosial. Dan selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu tentang kelas sosial. Di dalam uraian mengenai stratifikasi sosial senantiasa dijumpai istilah yang namanya kelas sosial, atau secara istilah asing disebut sebagai social classes. Kelas sosial adalah semua orang atau keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukannya mereka tersebut diketahui dan diakui oleh masyarakat umum. Baik, itu tentang kelas sosial. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kelima, yaitu tentang dasar stratifikasi sosial. Dasar stratifikasi sosial ini diukur dari berbagai lapisan, di mana jika seseorang yang memiliki kekuasaan, kekayaan, ataupun kehormatan, ataupun ilmu pengetahuan yang paling tinggi, maka dialah yang masuk ke dalam lapisan yang paling atas. Dan selanjutnya kita masuk ke unsur stratifikasi sosial, di mana unsur-unsur ini ada berbagai pembahasan juga. Yang pertama yaitu dari kedudukan. Terdapat dua pengertian, yaitu kedudukan status dan kedudukan sosial. Kedudukan status adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau dalam suatu pola tertentu. Sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum di dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain. Dua macam kedudukan. Yang pertama itu disebut sebagai ascribed status, yang artinya kedudukan yang diperoleh karena kelahiran yang memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Contoh, kedudukan sebagai anak bangsawan. Yang kedua disebut sebagai achieved status, yaitu kedudukan yang diperoleh atas dasar usaha yang disengaja, bukan kelahiran. Contoh, hakim dan dosen. Yang ketiga ada assigned status, yaitu kedudukan yang diberikan walaupun masih berhubungan dengan achieved status. Contoh, gelar pahlawan, dosen terbaik, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada peranan atau role, merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Antara kedudukan status dengan peranan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peran. Peranan mencakup tiga hal, yaitu yang pertama dan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat atau rangkaian peraturan. Yang kedua ada konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat. Yang ketiga ada perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang mobilitas sosial atau social mobility. Untuk pengertiannya yaitu mobilitas sosial adalah pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Baik teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan tentang materi pendidikan dan stratifikasi sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam pembahasan kali ini banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.